Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin. Nah, ini kalau terangkan gitu. Terus kitab ini namanya kitab Minhajul Thalibin. Kita tahu ini menakriri kitab apa? Muharrar apa? Muharrar karangannya Imam siapa? Rafi'i. Muharrar niku neliti utawi nalkhis saking kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, ini karangan Imam Haromen. Kalau ada sekitar, kalau nggak salah 8 juz. Mau kalau terang gitu. Jadi kalau dalam disiplin terminologi fikih, istilahul fuqaha itu kalau akwal itu Imam Syafi'i. Jadi sebenarnya nggak boleh sampean bilang harusnya itu nggak boleh. Wahada qaulun lin Nawawi itu nggak boleh. Wahada qaulun lir Rafi'i tidak boleh. Qaulun itu khusus dinisbatkan ke Imam Syafi'i. Kalau wahada wajhun iku lin Nawawi atau lir Rafi'i. Jadi kalau qaulun nisbatnya ke Imam Syafi'i, kalau wajhun ke ashabus Syafi'i. Ini dengerin dulu, ini kaidah. Nah, efeknya begini. Pendapat Imam Syafi'i ini kan 2, kadang 3. Karena beliau ijtihad. Di mana-mana ijtihad itu teksnya tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Di mana-mana ijtihad itu dari teks yang tidak mansus. Karena yang namanya ijtihad itu sesuatunya mustamil, kayak iya, kayak tidak. Tapi kalau nas itu kan layak tamilu makna ghairu, pasti maknanya demikian. Makanya nas tidak butuh ijtihad. Ini penting saudara. Nah, karena ijtihad sifatnya angen-angen, al-muktasabi min adillatiha tafsiliyah, maka imam kita, guru kita, Imam Syafi'i sekalipun itu ya mama. Saya pernah mencontohkan berkali-kali. Imam Syafi'i pernah berkeyakinan bahwa yang namanya syarat sahnya sujud itu melibatkan 7 anggota. Itu saya baca langsung di kitab Qur'an karena berdasar hadis umirtu an asjuda ala sab'ati azumin al-jabha wal yaden warubaten wal qadim. Sehingga banyak ashabu Syafi'i termasuk Imam Nawawi mengatakan apa? Syartu sihhati sujud adalah melibatkan 7 anggota. Tapi Imam Rafi'i di kitab Muharrar mengatakan enggak, yang namanya sujud itu cukup batu jabah alal ardi karena khasnya sujud ya seperti itu. Nah, ternyata Imam Rafi'i ini juga berdasar dari Imam Syafi'i yang dikom. Teksnya begini, fa in qala qailun, andaikan ada orang yang berpendapat bahwa sujud itu cukup batu jabah alal ardi, ya kana mutajan itu juga masuk akal. Terus Imam Syafi'i menuturkan di qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujud sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Ternyata Nabi ketika sujud cara ngendikan hanya sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rubbati wa qadam. Nah, artinya kalau melihat itu kan sujud cukup betul jabah. Karena Nabi hanya menyebut wajhi wa sam'i wa basori. Tapi di hadis yang pertama tadi Nabi nyebut 7 anggota. Nah, secara disiplin ilmu usul fikih, ketika Nabi melakukan sesuatu itu bukti syarat apa bukti jawaz? Tentu kita secara ikhtiyar dikatakan syarat, tapi itu secara ikhtiyar. Tapi biasanya hanya bukti jawaz. Kayak misalnya Nabi tawaf raqiban, itu bukti syarat apa bukti jawaz? Jawaz, karena tawaf masyian afdal. Tapi Nabi sendiri tawaf raqiban. Nabi pernah wudu salah sama marot. Tapi Nabi juga pernah wudu marotan Ya sudah, yang salah sama marot itu afdoliyah, yang marotan jawaz. Nah, artinya kalau kita meyakini sujud cukup fatul jabah, berarti syafatul adumen itu syarat sah apa syarat afdoliyah? Syarat afdoliyah. Tapi banyak ulama yang berpikir itu syarat sah. Nah, kira-kira istihad seperti mana-mana istihad itu kayak iya kayak tidak. Nah, kalau rivalnya itu kuat, rival pendapat muqabil kalau dalam itu disebut al-adhar. Kalau rivalnya tidak kuat disebut ad-dhadir. Itu dalam aqwalus Syafi'i. Tapi kalau dalam ashabus Syafi'i, dengarin ya. Kalau benar akwalnya itu aujuh, itu rivalnya kuat disebut al-asah. Apa? Al-asah sing luwih sahih. Berarti musuhnya ya sahih cuma kurang sahih. Makanya kaul aso sama sahih itu tinggi sahih. Saya ulang lagi, kaul aso sama sahih itu tinggi sahih karena pelawan kaul sahih itu namanya fasid. Misalnya gini ya, 1 tambah 1 berapa? 2, itu adalah benar. Yang melawan itu namanya salah.
Nah, sehingga kaul soka itu lebih keren ketimbang aso karena pelawan kaul aso hanya doib. Tapi penantang kaul soka fasih. Mergo soka maknanya benar, berarti yang lawan salah. Tapi kalau aso itu lebih benar. Jadi misalnya seorang kiai mulang anteng itu lebih benar ketimbang sing ora anteng. Tapi bandingannya kan seperti itu. Tapi semulang lebih ramulang itu sokai. Kiai mulang lebih ramulang itu ora perbandingan karena yang mulang waras, yang mulang rapati waras kan. Kiai orang mulang dicucuk film, salam minta beli agak film, mulangnya ra film. Kurang ajar, semuanya kurang ajar harus dilawan ini. Mboten kritik, tenanan. Loh betul, anak-anak saya, istri saya tak omongin, dek kudu mulang. Anak-anak saya tak suruh hormat sama saya. Karena adat pondok itu angger keluargane iki dihormati. Lho kula nek kecelok wong alim, misale ra mulang sampean sama aku lah kita nyucuk. Aku yakin santri kajian ora tau ulang ketemu aku nyucuk. Cara kula wisin to pengira. Terus mereka dapat apa dari saya? Kalau di situ kiri juga gitu. Saya ini kecelok mantu situ kiri. Sebelum saya ngajar pun dicucuk, tapi saya itu malu. Saya kira untuk video dicucuk, mergo aku punya jam di situ kiri. Koyo ora pati kakean hisab gitu. Lho kalau adat pondok kan gitu. Misalnya niki dicucuk, ponakane dicucuk. Sing ngaku-ngaku lho dicucuk. Kroni-kroni ini lho dicucuk. Itu buruk sekali menurut saya kalau mereka tidak memberi kontribusi ke pondok. Artinya ya ben fair lah, belum dihormati ya ana gunane gitu. Kayak gue nih mondok diwaseli, ya kudune dadi pinter, terus mangan tok, pindah turu. Ya ora kudu santri. Anak pang iso. Jadi saya ulang lagi ya, sokeh sama aso itu keren. Sokeh, karena penantang kaul sokeh itu fasih. Tapi kalau penantang kaul aso hanya dikatakan doi. Makanya fa'im qawiyal khilaf, kalau khilaf itu masih imbang disebut aso. Karena pembandingnya masih kuat. Tapi kalau khilaf tidak kuat disebut sokeh. Al-mus'ir bi fasadi muko bili. Wah, kayak Pak Haris, wong sing darani ganteng itu mau aso. Sing darani elek ya rodok bener gitu. Paham ya? Tapi nak darani Pak Haris itu lanang, soalnya wong darani wedok itu fasid gitu. Jadi kira-kira gitu apa? Paham ya? Darani Pak Haris ganteng itu sah diperdebatkan. Berarti yang darani ganteng kaul aso. Tapi penantangnya hanya dikatakan tapi kalau Pak Haris lanang itu soheh. Sekali ada yang bilang wedok itu fasid. Jelas ya. Jadi kamarnya agar mulanya nanti kalau ada takbir ini pendapat yang sokeh, kamu jangan pernah mencari-cari pembandingnya karena ini fasih. Tapi kalau kaul aso, gue masih boleh berpegangan mukobilnya karena masih kuat. Berko aso maknanya luwes bener, maknanya penantangnya masih bener cuma kurang keren. Paham ya? Jadi, tapi wong Jawa kadang maknanya asal luwes sok, ngiranya tuh lebih top timbang sok. Ora tau ngaji, yakin. Ora tau ngaji. Kiai mubalak gitu, ora kiai ulama. Mergo oleh maknane asal luwes sok mau sok tok. Nah, ana sing ngono berarti ora tau. Ora fa'ala ya falan yakin ra iso tasir. Ora akhir sing ra iso iku ya berarti ra iso napa? Tasir. Nah, kenapa dalam aqwal Syafi'i tidak katakan aso sama sokeh ta'adiban mal imamis Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i sedang salah, saya ulang lagi, kalau Imam Syafi'i sedang salah itu diistilahkan masyhur, apa? Masyhur. Jadi misalnya nyuwun sewu ada kiai terkenal kok pilihan politikanya salah, santri ini nak critano, apa bener kiai ini jenengan dulu misalnya partainya aneh, ya terkenal ngono, karena kita tidak siap. Misalnya, kenapa terus ya ini jenengan radhi hati kita ya terkenal ngono kan gitu. Karena apa ya dikatakan wah itu enggak benar. Jadi kalau kesalahan seorang top itu dikatakan masyhur. Jadi kamane Imam Syafi'i kok punya pendapat nyuwun sewu ya misalnya Imam Syafi'i berpendapat waktu maghrib itu di qadri ayat atau harosasun sumai sholia sholat arfa khamsara raqaatin mutadilat. Itu kan akhirnya enggak dipakai. Paham ya? Itu dikatakan kaul masyhur. Karena kalau dikatakan doif enggak sopan. Ya terkenalnya beliau ngendikan seperti itu. Jadi kalau ada zallatul alim atau orang alim yang guru kita itu zallah, kita celok apa? Ya terkenalnya ngono. Apa terkenalnya? Jadi misalnya ada gosip, Pak Haris Payu Rabi dhisik pacaran, ya terkenalnya ngono. Kowe aja muni
wah itu gak bener, ketoknya bener masalahnya. Jadi pokoknya kira-kira gitu. Jadi kalau kamu tidak yakin tapi tetap sopan, ini istilahnya ya terkenalnya kan bisa iya bisa tidak. Jadi utawa ngene, harus payu rapi ujuk wiridan mahabbah ya. Kamu harus bilang apa? Ya terkenalnya ngono. Tapi ya jadi kalau Imam Syafi'i sedang dengan tanda kutip salah, itu redaksinya apa? Masyhur. Tapi kalau terima ashabu Syafi'i, yang satu dikatakan sahih, yang satu langsung dikatakan fasid. Paham ya? Jadi jelas ya. Jadi ashabu sahih keren mana? Keren sahih karena penantang sahih berstatus fasid. Tapi kalau penantang ashabu ya jelas ya. Jadi takdir apa? Fa in qawiyal khilaf, kalau khilaf itu kuat kultu al-asah karena penantangnya masih keren, wa illa fasahih. Wa haitsu aqulu al-madzhab fa minat tariqah. Mau ngaji iki kesane wong alim, jebule ra iso mungkin dosa, ra iso mungkin ngaji iki. Kok ngaji iki terkenale ning urutan pondok bar takrif Fatul Muin, Fatul Wahab terus Mahali. Jadi sampean niku wong gaya apa wong alim ra. Mergo ini kasta tertinggi dalam fikih di pondok-pondok pesantren. Itu di Al-Azhar itu dipakai gelar doktoral untuk Mahali. Jadi kamu ora kowe gaya-gayanan nopo piye ra. Ketok ya iya. Ya masyhure ngono, masyhure. Ya terkenal kok. Iya betul, di sarang itu Mahali kan aliyah. Aliyah kelas 2 3. Jadi Bartakrib, Mu'in, Fatul Wahab, Mahal. Sekali jujak langsung apa? Kemungkinannya 2, alim betul atau alim-aliman dari Masyur. Gaya-gayanan, Masyure. Karena ini sudah permainan kelas tinggi ilmu yang di Mahal itu. Terus jadi jelas ya, Soheh sama Aso keren mana? Soheh, karena penantang Soheh berstatus fasid. Kalau penantang Aso, jadi masih keren. Wa haitsu aqulu al-madhhab. Ora usah diharokati al-madhhab karena nanti takbirnya itu alal madhabi. Jadi kamu baca wa haitsu aqulu al-madhhab juga keliru karena al-madhhab di sini bukan maf'ul bihnya aqulu, tapi erofika hikaya. Jadi nanti bisa aja musonab dawuh alal madhabi. Jadi wa haitsu aqulu sekiranya ucap ingsun al-madhhab alal madhhab. Biasanya kan gitu, beliau cerita sekian pendapat terus ditutup alal madhhab. Paham ya? Jadi terserah lah erofnya, terserah sampean bahwa contoh nasab ya kena, jar ya kena. Sementing paham, no? Sementing no? Paham. Faminat toriko ini, mongko iku saking toriko loro awit turu itu biro-biro dalan. Lah sing keceluk toriko iku waya tekang kasebut toriko dalam bab fikih iku ikhtilaful ashabi, iku ikhtilafe para ashabus. Jadi ini kita fikih ana toriko, tapi coba takokno sadiri pun asaban yo mbahmu ya ora ono. Jadi toriko ning bab fikih iku toriko tu ashabis Syafi'i. Jadi misalnya ada pendapat gini alat toriko, ala toriki ashabis. Coba takok sadiri tanah saban di ora ning fikih toriko iku maknane apa? Ashabis. Apa? Ikhtilaful ashab fi hikayatil badar. Sembrono. Jadi tiap kitab itu istilah dewe-dewe kan toriko ning bab toriko mursyid ya napa? Sadiliyah napa? Naksabadiyah, Tijaniyah, Satorian jenis toriko. Toriko mimbulet ya, bungsu bulet. Pembulet ruwet. Ngaji Mu'in ra paham, ngaji Mahal mimbulet. Ya tapi saya anggapnya mantas sababi komen bahwa jadi nak ra iso niru wong alim ya gaya-gayane niru wong. Insya Allah mantas sababi komen bahwa minum memindah minum gaya-gaya. Oleh itu hukumnya gaya wong alim itu bener apa ora? Ya mungkin bener wong niru wong soleh. Ya mungkin salah karena gaya-gaya tok. Kayak hukum gitu kan enggak mesti pakem, napa? Enggak mesti napa? Pakem. Jadi khilaf itu mesti seperti itu. Misalnya saya punya anak, sampean punya anak atau punya teman. Manja anak itu baik enggak? Ya baik. Kok ora kok manja malah dimanja wong liya, oleh seneng wong liya timbang bapake. Tapi misalnya dijawab, tapi nak dimanja kok ngelamak terus rasupan mbek wong tuan. Ya kayak iya kayak ndak itu jenenge isti. Makanya nak dibojo sering jaluk duit itu kudu bangga. Berarti pinter tenan. Ngerti duit penting maka diminta. Lah nak, tapi kan bangkrut nopo. Jadi bang jaluk tonggo malah gue isin.
Misalnya kita di bojo senyum, di bojo tukang senyum apik ta ora? Ya apik sawane ramah. Tapi nak senyum sampe wong lanang liya pusing. Nah, itu jenenge istihad kayak iya kayak tidak. Kayak tidak. Paham ya? Nah, tapi nak nas ngene, kowe seneng di bojo bacokan, mesti wong sepakat gak seneng kan? Karena ndak ada sisi baiknya. Nah, itu jenenge nas, apa? Keburukan bacok itu nas. Pasti. Yang namanya istihad itu di ranah yang tidak pasti. Makanya mesti ada rivalnya. Nah, kalau rival itu kuat disebut so, kalau rival itu tidak kuat disebut sohe. Paham ya? Jadi sing jenenge istihad itu suatu sing muhtamil. Kalau jelas kan enggak perlu istihad. Enggak sampean tak bedhe, seneng dibujuk ramah tak mencurengan. Nak ramah resikone ambek tanggamu ya ramah, ambek musuhmu ya ramah. Nak mencurut kan korbane ra tok go mutok. Kowe ya korbane ya milih. Nah itu mahalul istihad. Kecuali sempurna, mau ambek wong liya kereng ambek kon ramah ya ora mungkin. Nah kayak gitu itu jenenge istihad itu kayak iya kayak tidak. Makanya kaidah dalam istihad apa? Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Istihad itu pokoknya pendapat saya benar dulu tapi mungkin salah, tapi melihat orang lain Anda salah dulu meskipun mungkin benar. Karena seorang mujtahid harus pede. Kalau dia sendiri tidak pede, asapnya kayak apa? Saya seperti ini ya. Saya ngajar di sini itu mesti benar misalnya. Karena saya milih tadi aku ramulanglah tetap sampean jujuk karena kecelok butuh bahasa. Tapi saya ngerasa dosa. Orang mulang rokok dijujuk itu rokok isin muruah. Itu benar. Tapi ada juga misalnya ada yang istihad, coba gak perlu mulang yang kajet. Sawangan kok Haris ra iso mulang. Ya bener. Misalnya. Ya cuma nyatanya kan rapati iso, dadi. Misalnya. Pasti kalah tua bae. Jadi sampean ngaji kula asline rada nglamak. Mergo putu, sampean iku mung Haris gurumu muridku. Tapi saya ingin ngelamak ngaji langsung aku. Jadi dalam banyak hal kowe iku wis sak topoh mbek Pak Haris. Kalau saya ada ngajar sampean kan sampean hadasana Pak Haris an Gus Bakan gitu. Gara-gara saya ngajar di sini agak kecelakaan kan. Karena sampean langsung buat Pak Haris. Loh itu banyak loh kiai yang enggak difatihai muridnya. Betul. Di Indonesia itu banyak. Dulu itu pedalaman Banyuwangi itu mau terima muridnya Qurtubi itu. Tapi barang iso jurumiyah mondok ning sarang. Qurtubi muridnya bangun. Barang mondok sarang langsung bangun. Qurtubi mati enggak difatihai. Dekne nulis wis muridnya bangun. Mulane guru kudu siap-siap ditinggalkan karena tadi kowe murid ya enggak misalnya pedalaman Jeporo dhisik ngaji misalnya Qurtubi muridnya Basahal. Cek muni ngaji temu di Mbah Qurtubi bareng mondok ning Basahal. Ngaji ning di Basahal. Gurumu sapa Basahal hilang. Nah, saya ini tetap merasa dosa. Jadi saya ini kedusan Pak Haris tadi. Siap. Pak Haris kudu siap, kudu ikhlas. Kudu ikhlas kena gak Fatihah itu. Ayo kowe kira-kira sampean takoki, kowe ngaji mahali besok, kowe jawab Gus Bak apa Pak Haris? Maka dari sisi ini saya merasa dosa, penggagal derajat. Makanya saya istighfar, apa? Semoga dosa saya diampuni. Karena ini, saya derajat pas-pasan digagal loh. Oh itu banyak kiai-kiai ngeluh ke saya. Jadi ada santri sarang itu alim. Itu kiainya pertama itu ngeluh ke Gus Rian di murid kula, saya buat ngakoni kula. Karena tadi langsung mondok kan. Aku lo rada bejo karena kalau milih alit langsung mensarang. Jadi rapati dekat adami kata-kata milih alit. Makanya saya itu pikirannya ya itu Pak agak banyak paham karena mulai kecil saya ada wong kula mondok teng sarang wonten Mbah Mun kula cek nekeran pada putra-putraan Mbah karena rapati roh. Jadi ada bangun pun mulai nekeran karena memang enggak paham maksudnya harus bagaimana enggak paham. Saya ulang lagi ya, jadi ini pentingnya ngaji ya. Jadi orang miranya asoh luweh sohe, dikira keren. Padahal asoh itu justru gak keren karena luweh sohe penantangnya ada unsur sohenya, paham ya? Tapi kalau sohi pendapat yang benar berarti penantangnya salah, paham ya? Berarti sohe asoh keren, sohe, paham ya? Itu kalau gak ngaji tidak bisa tak jamin.
Kemana sih raiso sorok, kabar raiso yakin. Wahai tu aku al-madzhab faminat thariqa ini awitu. Wa yau tekang aran turuk iku istilaful ashab. Iku khilafe biro-biro ashab Syafi'i fi hikayatil madzhabi ing dalem oleh nyeritakno madzhab. Madzhab Syafi'i ka Yahya. Koyok lamun nyeritakno sapa ba'du. Dia macane Yahya karena kalau nakis, kalau nasab itu jelas. Mulane hatta ta'tiyahumul bayina. Jadi nakis itu kalau rofa enggak kelihatan, tapi kalau nasab kelihatan. Makanya yang benar tuh lihat zia kauman, bukan lihat zi tapi lihat zia karena nasab kelihatan. Makanya bacanya apa? Di sini kaiyah, iya bukan kaiyah tapi kaiyah. Sapa ba'du fil masalah qaulanya apa sih? Liman mari wong takut drama kang bisa sepaman. Bayak to wa kaiyah to abadhum bi ahadihi. Jadi misalnya salah satu ashab Syafi'i gamang, dia cerita fi hadam kaulani. Yang satu PD, wakoto abaduhum digada. Yang satu PD dengan satu hikayah, yang satu enggak PD. Itu namanya thariqah, napa? Thariqah. Misalnya sampai tak tanya, wali yang adil, wali nikah yang adil, itu langsung salbul wilayah apa enggak? Kan sampean mesti mamang atau gini aja yang sampean yang kira-kira terkenal. Adatul haid atau adatul haid tas butuh bimarrotin apa bimarrotin ini au marrotin mesti kan mamang. Wong adat kok tas butuh bimarrotin. Misalnya ada bab haid Januari itu 6 hari. Februari 8 hari. Lalu yang 2 hari kita jadikan apa? Karena kalau nuruti berstatus mutada berarti tetap hanya yang 6 hari. Tapi pertanyaannya, masa adat kok tas butuh bimarrotin? Kan hanya sekali Januari tadi, paham ya? Akhirnya kita berpikiran, yang namanya adat ya harus tas butuh bimarrotin. Kalau Januari, Februari, Maret, kok 6 hari terus baru ada. Tapi pertanyaannya gini, ketika kita Februari nggak punya rujukan lain kecuali melihat Januari, mau tidak mau kan al-adat filhat tas butuh bimarrotin. Dan seperti pendapat itu kan nggak mungkin kamu pede. Kayak istiadat kedu itu, kedu hitam. Saya itu keterusan kedu hitam, itu ya korban istihad. Mbah Mun itu marah besar kalau ada santri belum kaji kedunan putih. Karena Mbah Mun, saya itu pewaris ya, di antara pewaris madzhab itu. Terus keterusan, saya ini sudah kaji, tapi keterusan kedu hitam. Karena Mbah Mun marah betul. Jom, kedu mergani biro, kamu 5.000. Kaji-kaji desa itu adol tegal, adol sah. Mbok saya ini kedu 5.000. Ini gelakno atine wong desa-desa. Lah gelakno atine wong dosa apa ora? Gitu dosa, Pak. Berarti keturunan putih. Dosa kan kalau kesini. Makanya Sandi Sarang itu terutama Anwar kan kalau sing keturunan putih kecuali Habib sama yang ya karena memang adanya bangun kalau Habib dimaklumi. Adat beliau gitu. Saya keturunan putih itu pilihannya loro. Nak gak Habib ya wong ra roh dur. Kalau Habib dimaklumi. Tapi Mbah Hamid Pasuruan, Pondok Sidogiri, termasuk Gus Najib di Sarang, teks hadis kan gitu, kesunatan pakai putih, sehingga ya tetap Pondok Pasuruan, Sidogiri kan tetap pakai putih, karena memang putih itu sunnah. Nah, kalau itu termasuk rodok dake itu pinter tapi saya enak ide, tapi kalau tetap pinter. Akhirnya kalau itu mulai rian kabinan putih, jadi nak ditakoki Nabi kan jelas ngendikan. Ya ilbasu min siyabikum albi waqfinu biha mautakum. Kena nggo klambi pakaian sing putih. Jadi aku mulai riyen dulu kabinan putih. Nek takoki Nabi aman. Sunahku putih babi kula. Orang larang atine wong desa keduku. Jadi aman kula niku. Lan kula niku kabinan putih. Mergo kula jarang serbanan, tapi yang sunat kan ndak hanya serbanan, baju putih itu. Ojo wis ora kabeh, wis ora serbanan, kabine gambar buta cakil. Wah. Wah, menawa bali ambing darmo. Waduh. Jadi wiling-wilingan. Saya tetap melakukan sunnah Rasul yaitu pakai baju apa? Tapi suatu saat saya pakai batik. Kan Islam Nusantara. Suatu saat. Kalau niku tiap ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Ada pergantian seragam pegawai UI mesti dapat. Tapi saya tidak pernah pakai. Jadi kalau ngantor Senin itu wajib pakai. Ya saya tetap tidak pakai. Karena memang saking lamanya saya tidak pernah pakai baju selain putih. Ini dipakai anak-anak saya. Nah karena mereka itu
Yes, tapi saya tetap suatu saat pakai. Tak jamin itu suatu saat. Nah yang pakai batik-batik gini itu malah orang alim. Kalau semuanya pakai putih nanti dikira wajib. Untuk membuktikan tidak wajib, kamu harus pakai batik. Itu orang alim. Untuk menjaga konstitusi kalau itu tidak wajib. Karena sing orang nganggo kami putih kan kebae wong alim. Karena memaklumatkan ke dunia bahwa itu udah wajib. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi pernah pakai baju merah. Saya punya sanadnya. Nabi pernah pakai baju merah. Hitam juga pernah. Karena Nabi kalau selalu putih nanti dikira wajib. Andai kan semua orang tidak serbanan, saya serbanan untuk menunjukkan kalau itu sunnah. Tapi yang serbanan sudah banyak, saya enggak. Karena kalau semua ulama serbanan nanti dikira syaratnya sahnya sholat harus serbanan. Saatnya satpam, saatnya penjaga rumah. Loh memang gitu, seorang ulama harus jaga konstitusi ilmu. Umpama beruang sama mahal itu, pulau ngorek primbon yakin. Tapi berhubung semua mahal itu kita edora iso, aku mau mahal. Karena enggak boleh ilmu itu jadi satu, memang harus perlu kifayah dibagi. Ya, jadi zaman harus tahu ya. Jadi, nah itu namanya ijtihad. Akhirnya kedua putih dinggo santri terutama nak mulai neng kampung. Iku ya koyo ya haram tenan. Karena bagi kaji sing adol-adol Tegal yo mangkel tenan. Wong desa terutama. Kaji itu kan peristiwa besar. Berarti saya ini kedua 5.000 ke pasar. Apa meneh nak ning ngarepe kaji iku ana wong keliru nyeluk kowe ji. Oh tambah mangkel. Mesti langsung dilurusno. Iki ra kaji kedune tok. Malah saya mohon kalau belum kaji nak iso juga mudah kaji. Menurut saya ijtihad itu logis apa? Logis. Akhirnya kalau keterusan ya kaji lah. Ingat mau cerita, ini cerita ijtihad kira rasa tersinggung biasa, kok cawe itu tersinggungan biasa wae kangkang. Maksudnya itu ben kowe roh, itu jenenge ijtihad. Berpikir ngono iku jenenge ijtihad. Dan yai nanti sepuh, keyakinannya masih seperti. Sawal kemarin itu ada alumni belum kaji sowan keturunan putih. Ya itu kok betul. Sampai orang itu akhirnya sowan ke saya, minta maaf sama saya. Minta maafnya gini, Gus, kalau ngapunten sangat dulu ketika jenengan cerita itu tak kira guyonan. Ternyata saya diamuk tenan sama Mbak Mun. Sawal kemarin barusan sama teman. Dia belum kaji keturunan seneng sama Mbak. Terus dia pertama yang diingat saya. Karena yang santri yang sering ngomong itu saya bahwa itu ijtihadnya Mbak Mun. Akhirnya minta maaf saya. Ternyata itu raguyon. Raguyon ya tadi Mbak Mun memang sering gitu. Nah itu jenenge ijtihad. Misalnya bapak juga sering gitu. Bapak ora setuju nek ki sepuh istiqomah ngimami masjid terus nak terus dari bapak gini. Iku istiqomah nggo ngangkangi wong liya ben ra dadi imam. Karena kalau keterusan itu kan membunuh sekian kandidat. Kader. Mulane aku Pak Haris tengah boyong ya seneng, gak ngono Hamim Mahjub. Jadi istiqomah mbek ngangkang itu ya mirip-mirip itu. Nah itu jadi ijtihad, paham? Ketika Anda sudah sepuh imam masjid, jaruk leren itu kemungkinannya benar karena ngekek kesempatan yang juga kemungkinannya salah. Mergo koyok-koyok wis ora betah ngrumat masjid, mergo ora ana gaji. Ini kan padha wae mungkin. Nah, itu jenis ijtihad. Makanya ijtihad itu yahtamilul khata' wa yahtamilus. Tapi uniknya dalam Islam kata Rasulullah, man istahada fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Jadi enaknya ijtihad kan aman, apa? Aman. Kalau benar 2, kalau salah. Karena kena ijtihad untuk bojo elek itu namanya ijtihad yang hebat. Iso wae bener. Kenapa rabi elek aman? Aman, ana sing seneng soe aman. Ana sing ijtihad di bojo ayu. Ben sawangane ilmune manfaat. Baru kae ngalim yo paling gak di bojo ayu. Lah itu ya. Tapi nak ditakoki ngene, berarti kowe dadi wong alim mau entuk wales donya yaiku bojo ayu. Akhirat entek. Wah ya repot ta. Lah yo koyo ora. Akhirnya piye santo takdir ae elek ayu semua. Saya ini kan kecelok wong alim, kadang di mobil yo wedi. Jangan-jangan nih walese donya tok akhiratku wis ra di mobil. Mun ngliwati siratal mustaqim piye. Tapi kadang-kadang ya nak aku melarat terus wong trauma. Aja cuman dadi wong alim jute yo ngono wae. Akhirnya kan bikin presiden buruk gitu. Mulane Pak Haris Payu Rabi kula seneng. Mergo nek misale nganti ora Payu Rabi, jute ngit mai Mbah
Khem sampai basal ya tetep aja rapayu rapi. Nah, itu kan jadi presiden dulu. Bahwa para pengkhidmat ternyata nasibnya yang mengenaskan gitu. Tapi baru kayak payu rapi lo, baru kayak khidmat kan. Payu juga gitu. Nah istihad itu kayak itu, kayak iya, kayak ya, jadi istihad itu tidak masuk ranah nas. Karena nas itu layak tamilu maknan ghairu. Pasti maknanya seperti itu. Makanya mesti tidak ada istihad. Jadi di mana-mana ada istihad itu kayak iya, kayak tidak. Lah istihad tadi kalau kuat ya disebut apa? Sahih, kalau imbang disebut ashah. Terus terutin ini. Sumar rajah alladzi abbara anhu bil madhab imma tariqul qati awil muwafiq laha min tori in tori koyil min niku bakaf wonten ya iki mboten yo keliru oh gak usah ya wonten ya mboten niku min tori kil khilafi sumar rajihu mongko nure utawi sing keceluk rajih alladzi kang abaro kang nakbirno sobe mamawi adu sange rajih ditakbirno bil madhab iku immatorikul qati iku mok ana kalane dekne Mas Tekno milih salah sito awil muwafi ku utawa dianggep wajah sing luwih cocok la hali tariqah min tariqi khilaf sanging dalan khilaf awil mukhalif la utawa sing nyulaini maring tariqah kama daru fil masail. Maksudnya gini loh, dari Imam Mahali itu pensarai Minhajul Talibin. Jadi kitab ini kitab 3. Sampeyan ngaji langsung kitab 3. Yaitu Kanzur Rohibin sing kula waca niki sarai ning dalam matan jenenge Minhajul Talibin. Terus di dalam matan itu ada naskah asli kitab Muharrar. Berarti kowe ngaji langsung kitab dulu, gak kondang. Utawa ya gaya-gayanan kondang wae. Kemungkinane loro tok. Sandekan langsung tak kitab kita. 3 ya Kanzur Rohibin yaiku sing diceluk kitab napa? Mahali niku nyarai Minhajul Talibin. Terus di tengah-tengah itu ada kitab Muharrar. Nah, pertanyaannya gini. Lalu kalau kau tidak al-maktub tidak bisa dipastikan. Kemudian Imam Nawawi kok ngendikan begini, misalnya ngendikan wa hadza wal maktub wa hadza wal muwafiq wa hadza huwa kada. Manane muwafiq lit tariqah, ora muwafiq linnas. Mergo umpama muwafiq linnas iku ora ono sing wani bantah. Tapi muwafiq ya mau sekedar muwafiq lit tariqah, metodologinya benar. Beda loh, ini tak warai, arah paham kebangetan. Ada orang ngomong gini misalnya, Gus Bah dalam menafsirkan dawe Mbah Mun itu benar. Kalau benar itu hebat. Tapi kalau dia omongkan gini, dalam menganalisis itu sudah sesuai standar metodologi. Metodologinya benar, tapi saja hasilnya tetap salah. Paham ya? Nah, ketika kaul yang bias kok dikatakan al-maktub wong bias kok dikatakan maktub maksudnya maktub dari segi sanad itu metodenya sudah benar tapi hasilnya tidak mesti benar. Jadi makanya ini penting yang ngaji seperti ini. Misalnya gini, saya ragu saya ini sudah wudu apa enggak ya sudah secara kaul kan al-aslu bapak umakana alama karena atau al-aslu al-ada berarti milih tidak wudu paham ya tapi kalau saya yakin sudah wudu terus batal enggak milih apa malah yakin tidak batal. Saya ulang lagi ya. Saya sudah wudu belum? Milih apa? Belum. Kalau kamu yakin sudah wudu terus ragu batal enggak? Milih enggak. Tapi faktanya kan bisa-bisa mongko jenis was-was. Faktanya kan bisa saja kamu benar-benar sudah wudu. Cuma otak kamu error lalinan. Lah iya. Metodologinya benar, metodenya benar. Kalau sak milih yang al-adam berarti milih tidak wudu. Tapi bisa saja faktanya sudah, cuma utekem selalinan. Makanya istihad itu ya sudah seperti itu. Jadi benar dalam metode itu tidak mesti benar dalam hasil. Nah makanya disebut fikih itu hukum sing dzonni. Maksudnya dzonni ya kayak tadi. Faktanya kamu kan sudah wudu, berhubung lalinan kayak mamang. Nah karena berstatus mamang kena hukum al-akhdhu bil adam, yaitu milih tidak wudu. Tapi faktanya ternyata sudah wudu. Makanya fikih disebut hukumnya madnun atau dzanni. Tapi setelah dzanninya kena konstitusi tadi. Konstitusinya apa? Ya kalau syak ya al-akhdhu bil adam. Kalau akal sama aksar ya milih al-aqal.
Misalnya kamu sholat terus sakta, aku sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, berarti akhoda bil salasi rakaat. Paham ya? Tapi faktanya iso wae jari imame keluwen. Karena kayak imam was-was, terus papat mamang, telu tak papat, tua bayi pada jari makmume. Iya kok 5. Tapi tetap saja imamnya kena konstitusi sak, akhirnya al-aqdu bil aqal. Lah makmum gremeng lah kena konstitusi mutabaatul imam. Jadi ya melok tapi gremeng. Jadi sing imam kena konstitusi sak al-aqdu bil aqal, makmum kena konstitusi mutabaa. Sing bingung malaikat, iki sing waras sing ndi? Salat dhuwur kok 5 rakaat aduh. Nah kecuali malaikate wow sing bagian usul fikih, memang aturannya demikian, Pak. Kalau sakit ya kira-kira gitu ya. Jadi terus terbukti imma tariqul qat'iyah wal muwafiq lahum terus awil mukhalif terus terbukti belum. Wa maqila min anna muradahu al-awwal wa innamal akhlaq al-awwal apa ini? Dalam nopo ini? Al-awwal. Wal murad murad tersakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'udhi perkara kila tidak nopo min anal murad al-awwal wa annahu al-akhlaq iku mamnuun dijaga. Maksudnya al-awwal itu kalau ada khilaf milih yang makto. Ada mengatakan begitu, lah itu salah. Maksudnya ini loh, masuk ke celuk maktuk, itu raiso dipastikan karena maktuk min haitsu thariqah, bukan maktuk min haitsun nas. Wahai itu aku lu anas bahwa nasus Syafi'i rahimahullah. Nah ini istilah fikih kok ana menen nas iku ora nas Quran atau hadis, tapi nasul imamis Syafi'i. Jadi misalnya ana pendapat ala nasi, ala nasil imamis Syafi'i itu sing termaktub ning kitab paham ya? Nah dengan fikih kok ana ala nasi ala nasil imamis. Maksudnya Imam Syafi'i ngendikan itu secara soroka, secara nas sing layak tamilut takwil. Apa layak tamilut? Itu jenenge nas. Nas itu sesuatu yang punya makna sing layak tamilu maknan roh. Pasti maknanya seperti itu. Itu jenenge apa? Nah, tapi ini kita fikih nas makna nasil imamis Syafi'i. Wahai tu aqulu an-nas bahwa nasus Syafi'i rahimahullah. Wa yakunu lan ana iku guna kae dalem kono-kono panggonan muqabilahu apa wajhul dhaifun ana wajah sing dhaif au qaulun untuk pendapat mukharrajun kang den simpulno. Jadi mukharraj itu beda dengan kharaja. Kalau mukharraj itu produk. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau mukharrajun itu indukannya namanya qaidah amma. Fardunya namanya mukharraj. Paham ya? Berarti mukharrajun maknanya apa? Kaul yang disimpulkan atau apa? Madhab yang disimpulkan. Berarti kalau disimpulkan apa? Ikut, apa? Beda dengan khoroja. Kalau khoroja malah keluar. Jadi bahasa Arab lucu. Misalnya gini, syaratnya imam atau pemimpin itu ayyakuna musliman. Berarti setelah itu apa? Wa khoroja bil muslim al kafir. Jadi kalau khoroja itu keluar. Tapi kalau mukharraj enggak, syaratnya pemimpin itu harus man lahu kifayatun fi masalihil muslimin misalnya. Orang yang punya kecakapan mencukupi apa yang dibutuhkan orang Islam. Terus wayat ulu fihada misalnya kecakapan berpikir, kecakapan matanya, kecakapan. Makanya terus syaratnya imam ayakuna basiro, tidak boleh bijak. Ayakuna kupingnya normal. Terus ayakuna bawiyal akli. Lagi jenenge mukharraj. Jadi kalau mukharraj justru ikut, apa? Ikut. Jadi namanya mukharraj itu kesimpulan dari kaidah amma. Paham ya? Beda dengan khoroja. Paham ya? Itu bedanya khoroja sama apa? Mukharraj. Wa yakunu lan ana iku gunakan dalam kono-kono panggonan ilmu qabila wa wajib wajib do kang apes aqalun utawa pendapat mukharrajun kang den simpulno min ususis Syafi'i. Mukharraj mana apa? Sing disimpulno min ususis Syafi'i. Min nasin saking nas disimpulno min nasin saking nas lagu di Syafi'i fi nadiril masalah ing dalam nadir masalah tapi layu malu kang ora kena dilakoni apa bihi wajah dhaif utawa qaulun mukharraj. Wahai itu aku al-jadid fal-qadim khilafu. Jadi misalnya Imam Nawawi kok ngendikan gini, setelah ngendikan sekian madhab atau sekian makalah, saya ulang lagi ya, Imam Nawawi kok setelah sekian makalah ngendikan alal jadid. Ya, kalau beliau diberi catatan alal jadid fal-qadim khilafu. Berarti kaul qadim khilaful jadid. Atau Imam Syafi'i ngendikan awil qadim au fi qaulin qadimin fal jadid khilafu. Jadi misalnya Imam Syafi'i kok ngendikan gini,
Waktu maghrib itu waktu tidak Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Imam Nawawi ngendikan gimana? Waktu maghrib adalah dimulai huruf samsi ila maghribis syafaqil ahmar terus alal qadim. Loh, pendapat itu justru alal qadim. Berarti fal jadid ila. Contoh itu kan termasuk kaul qadim yang dimenangkan ngalahkan kaul jadid. Jadi memang agak aneh di bab itu agak normalnya kan qadim muqaddam alal jadid kecuali dalam waktu apa? Salat apa? Maghrib ada sekian kan? Jangan. Saya ulang lagi ya. Jadi misalnya ada Imam Syafi'i, Imam Nawawi ngendikan apa? Waktu maghrib itu begini-begini alal qadim, berarti jadid tidak seperti itu atau dikatakan alal jadid berarti qadim tidak seperti itu. Jadi jelas wahai tu aqulu al jadid, maknanya al jadid di sini itu nanti prakteknya kalimatnya alal jadid. Makanya al jadid di sini kamu baca maf'ul bi enggak apa-apa. Kamu baca waqaf ya enggak apa-apa karena ini i'rab hikayah. Apa i'rab? Tak warai ya, misalnya dorok tu Zaidan, dorok tu mendong insun Zaidan ini Zaid. Kalau anda mengira fa Zaidan maf'ulun b, enggak boleh kamu baca fa Zaidun maf'ulun b karena kamu bilang itu i'rab apa tiga. Jadi dorok tu Zaidan, fa Zaidan mengkoti lafaz Zaidan, sening lafaz dorok tu Zaidan itu maf'ulun b. Kamu tidak boleh protes. Ini mutada kok nasab, berarti ngaji murung khatam. Sini-sini Pak Haris kita ngomong. Utawa ora takok ora perkara paham, mergo ora iso yo repot meneh. Gayane menengahe tapi ora paham. Mau disimpen ning ati, piye mau mutada kudu dinasab. Mutada tahun piro yo. Repot sos. Ya pokoknya wahai su aqulu al jadid berarti apa fal qadim ila awil qadim au fi qaulin qadim fal jadid ila. Sini mulai faedah. Wal qadimu te kang kecelok kaul qadim ma perkara kala kang dawono ing Mas Syafi'i radhiyallahu anhu bil Iraqi ing dalam zaman beliau berdomisili teng Irak. Kaul qadim adalah kaul yang didawono beliau zaman masih di Irak. Wal jadid itu dari kaul jadid itu maqala di Misra ketika Imam Syafi'i sampun pindah Mesir. Wal amalu te amal secara fatwa fikih iku alaihi alal jadid illa fi ma kecuali dalam perkara yunabbihu kang elikno sapa Imam Nawawi ali ing atase ma kam bida di waktu maghribi kaya dene panjange wektu maghrib ila maghribi syafaqil ahmar tumeka maring enteke mega abang fil qadimi ing dalam kaul qadim kama sayati. Jadi cara kaul jadid wektu maghrib mau wudu salat 5 rakaat. Ya, cara kaul jadid maghrib napa? Wudu terus dengan pengandian salat 5. Itu kaul jadid, tapi justru enggak dipakai. Yang dipakai kaul qadim yaitu min huruf samsi sampai mana? Ila mabi bisafaqin ahmar. Jadi gini kata Imam Nawawi. Pokoknya yang kita pegang kaul jadid, ya, yang kita pegang kecuali dalam hal-hal tertentu dan itu nanti diingatkan oleh Imam Nawawi. Nah, termasuk qadim yang muqaddam alal jadid adalah waktu maghrib. Artinya di waktu maghrib itu muqaddam malah kaul qadim. Mboten muqaddame malah kaul qadim. Agak aneh. Ya, tadi standarnya tetap wal amal alal jadid illa fima yunabbihu alaihi kam tidak di waktu maghrib ila maghribis syafaqil ahmar fil qadim kama qadim.